Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kami dari Angkatan 12 kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis Asta Cita keempat pembangunan SDM dengan isu kontemporer kesenjangan kualitas pendidikan dan akses digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing yang diawali dari Eni Prapriani. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama ini Prapriani, Jabatan Penjaga Tahanan, penempatan Lapas Kelas 2 Karawang. Selanjutnya rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Maulana. Saya bekerja di Lapas Kelas 2 Karawang dengan jabatan penjaga tahanan. Izin perkenalkan diri, nama saya Gary Aditya Nugraha, jabatan saat ini sebagai penjaga tahanan dan penempatan di Lapas Kelas 2 Karawang. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Muhammad Alfarza Haki, asal UPT Penempatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Karawang, jabatan saat ini sebagai penjaga tahanan. Selanjutnya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Renhata Nata, jabatan sebagai penjaga tahanan, penempatan di Lapas Kelas 2 Karawang. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu latar belakang. Untuk latar belakang ada 2 poin. Yang pertama, mengenai Asta Cita. Asta Cita adalah 8 agenda prioritas pembangunan nasional. Nah, untuk yang ini kami dari Asta Cita poin keempat yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta penguatan kemampuan digital masyarakat. Namun, akses pendidikan digital Indonesia masih belum merata karena keterbatasan internet, perangkat belajar, dan kemampuan menggunakan teknologi, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang fokus tema, yaitu ada fokus pada kesenjangan digital pendidikan atau digital divide, lalu ada perbedaan akses teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal. Jadi maksudnya dari tema ini agar kita mengetahui kesenjangan sosial dari beberapa daerah, contohnya di daerah perkotaan dan di daerah yang masih tertinggal dengan digital. Contohnya seperti ketika ada Zoom, lalu di daerah perkotaan bisa mengakses dengan internet yang masih bagus. Lalu di daerah yang tertinggal ada sebagian orang yang masih belum bisa mengakses Zoom-nya dan mereka ada internet tapi masih kurang layak. Lalu selanjutnya materinya dilanjutkan lagi. baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis masalah dari permasalahan yang tadi telah dikemukakan oleh saudara Eni dan juga Farhan. Di sini terdapat 3 analisis masalah terkait kesenjangan pendidikan di desa. Yang pertama itu, di faktor utamanya ada akses internet belum merata. Seperti kita ketahui, internet saat ini memegang peran penting dalam dunia pendidikan karena arah pendidikan sekarang sudah menuju ke digitalisasi. Segala macam medianya dibutuhkan internet. Nah, seperti yang kita ketahui di desa sendiri, pembangunan infrastruktur jaringan internetnya belum merata. Bahkan ditemukan beberapa daerah itu tidak ada sama sekali internet. Hal ini karena biaya akses data dan juga biaya pemasangan internet itu masih relatif mahal bagi masyarakat di daerah. Tentu pemerintah harus mengambil langkah cepat terkait hal ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan perangkat belajar. Selain dari internet, ternyata perangkat belajar di sekolah-sekolah pun masih belum memadai, belum mencukupi. Ketika internet sudah ada, tetapi perangkat belajarnya tidak mumpuni, maka sama saja tidak akan bisa digunakan dengan baik. Dan yang terakhir,
faktor ketiga adalah kompetensi digital guru belum optimal, atau mungkin lebih tepatnya kompetensi digital SDM-nya belum optimal. Dan yang dimaksud sini adalah guru dan siswa, di mana guru dan siswa di sini belum memahami atau belum semuanya terbiasa terkait penggunaan dari media digital, internet maupun perangkat pendukungnya. Terkait dengan hal ini, perlu dilakukannya sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap guru maupun siswa terkait penggunaan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Materi berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak dari ketimpangan yang terjadi pada kualitas pendidikan saat ini. Yang pertama, yang pasti itu ketimpangan kualitas SDM. Dikarenakan ada akses internet atau keterbatasan dari perangkat yang tadi disampaikan oleh rekan kita, membuat kualitas SDM yang ada jadi tidak merata, karena kualitas pendidikannya pun tidak merata. Yang kedua itu tentunya daya saing. Karena kualitas SDM yang tidak merata, beberapa tempat mungkin memiliki SDM yang lebih rendah dibandingkan tempat lain, yang membuat daya saing untuk mendapat pekerjaan jadi lebih sulit. Yang selanjutnya itu bonus demografi tidak optimal. Mungkin bonus demografi kita lumayan besar, tetapi karena kualitas SDM-nya rendah, membuat bonus demografi yang ada itu tidak bisa memaksimalkan kemampuannya. Itulah salah satu dampak dari keterbatasan akses pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Selanjutnya itu alternatif pemecahan masalah dari ketimpangan teknologi digital yang terjadi di Indonesia. Yang pertama masalahnya adalah akses internet terbatas. Untuk solusinya, pemerintah perlu membangun infrastruktur yang merata di setiap daerah. Infrastruktur yang dimaksud ini adalah infrastruktur digital. Untuk yang kedua, ada masalah yaitu guru belum siap, yaitu SDM gurunya belum siap untuk bisa menggunakan infrastruktur digital tersebut. Maka dari itu, para guru perlu dilatih untuk menggunakan teknologi digital. Selanjutnya adalah keterbatasan perangkat. Di sini pemerintah bisa mengajak kerjasama kepada pihak swasta untuk mengadakan perangkat-perangkat digital tersebut di daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Dari kesimpulan materi kali ini, kesenjangan digital menjadi tantangan utama dalam Asta Cita keempat. Dampaknya terjadi ketimpangan kualitas SDM dan rendahnya daya saing nasional. Lalu diperlukan pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM agar lebih merata dan tidak ada pembeda-beda dari setiap daerah maupun yang masih tertinggal ataupun yang sudah maju juga. Mungkin sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.